Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Firdaus yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di suasana hujan, sudah masuk hujan. Bahkan tadi di Bandung Bapak kami satu hujan anggur di bagian jalan kajian itu pasti tidak hujan, jadi sebagian hujan, sebagian tidak. Sama tadi pun berangkat tidak hujan, pas pada hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan buat kita semua. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini mungkin sebagian pernah mendengar, ya. Yang diseru adalah ya ayuhan nas, berarti ini hitop bersifat universal, sama dengan ya bani Adam, ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kalian berbangsa dan bersuku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Ta'aruf, saling mengenal. Inna akramakum, ingat sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini lagi sering dijadikan dalil bahwa kita tidak boleh rasis. Rasisme itu paham kebencian kepada suku dan bangsa di luar golongan, itu rasis. Dan rasisme ini dilarang dan dianggap melanggar hak asasi manusia. Ya Alhamdulillah, dunia ini sudah punya kesepakatan tidak boleh rasis. Menilai seseorang melihat dari asal usul, ya. Kesadaran itu adanya di mana? Adanya di UDHR, Unit Besar Declaration of Human Rights, deklarasi universal tentang hak manusia yang disepakati oleh PBB tahun 47-an atau 48. Padahal Al-Quran sudah lebih jauh mengajak ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nas. Karena Al-Quran itu hudan linnas, hudan lil muttaqin juga hudan linnas.
Jadi yang mengambil pelajaran terhadap Quran itu manfaatnya bukan orang beriman. Manusia pun kalau mengkaji Al-Quran, kalau mereka menggunakan akal sehat, objektif, insya Allah akan mengakui kebesaran ajaran Al-Quran. Saya pernah mendengarkan Rocky Gerung agama bukan apa agama formal Kristen, Rocky Gerung. Tapi ada yang mengatakan ateis. Tapi yang jelas tidak bisa dipungkiri beliau seorang filosof gitu ya, yang sekarang selalu didengarkan karena kritikan-kritikannya. Belum mengkritik lain RT, lain RW presiden. Didemo-demokan presiden itu lawan kebijakannya, bukan orangnya. Beliau juga klarifikasi, saya bukan membenci seorang Jokowi, bukan, tapi jabatan presidennya kebijakan. Nah, beliau pernah mengatakan begini, sebenarnya ajaran agama yang paling adil itu adalah Al-Quran. Bahkan negara yang memusuhkan itu adalah negara Islam. Jadi dia mengakui negara Islam, harusnya negara Islam. Kalau kita bicara keadilan, gitu. Karena dia memang tukang baca buku-buku politik Islam, gitu ya, sejarah Nabi, Al-Quran, bahkan di video itu di mejanya ada Al-Quran terjemahan, lalu ada skill nanti dibaca gitu Al-Quran. Nah, kesadaran umat manusia pentingnya menghargai asal usul, tidak boleh rasis ya. Sebenarnya Al-Quran sudah berbicara 14 abad ya. Tapi sekarang rasisme itu justru timbulnya bukan di Islam. Sebenarnya problemnya di mana? Di Barat. Dan rasisme itu suka dilihat ketika main bola, penonton. Jadi kalau main kulit hitamnya dipoyokkan kan. Makanya banyak pemain yang berkulit hitam di Eropa suka nangis dan rasis ya. Disebut monyet dan sebagainya. Nah, ayat ini menegaskan ya, sama dulu. Jadi ayat ini ada sebabnya, Pak. Ayat ini turun ketika Bilal, tahulah Bilal ya, sahabat termasuk Sabiqun Awalun, sahabat yang pertama masuk Islam di luar Arab adalah Bilal. Bilal orang mana? Orang Afrika. Asalnya hamba sahaya, dibebaskan oleh Abu Bakar, kalau masalah dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar. Dan Bilal itu ketika disuruh Nabi untuk mengumandangkan azan. Jadi kenapa Bilal itu muadzin pertama dan muadzin kesayangan Nabi, memang suaranya Pak beda Pak. Suaranya memang menggelegar, suara Bilal itu. Ketika Bilal azan, maka banyak orang-orang Quraisy musyrik mencibir, menghina. Apa perkataan orang Quraisy musyrik itu ketika Bilal azan? Nah, itu azan. Itu. Nah, itu azan, jelema kieu budak kieu, budak kita. Itu bahasanya. Itu di dalam kitab-kitab tafsir asbabun nuzul itu ayatnya turun merespon orang Quraisy menghina Bilal ketika ada Nabi tadi marah, ada tentang ujian dari lain gitu. Sampai gitu. Maka turunlah ayat ini. Allah menjadikan laki dan perempuan kamu berbangsa, bersuku, lita'arufu agar saling mengenal. Bahkan ta'aruf ini di bahasa anak muda banyak. Jadi sebelum pernikah itu ada dua proses, ada ta'aruf, ada hibah.
kemarin di Lembang Dewan Misbah sudah bersidang besar bikin buku panduan. Pertama panduan tentang khutbah sudah kemarin usahawan sebagai perumus. Yang kedua panduan tentang jaminan sosial, saya sendiri kemarin yang timnya perumus sudah disahkan. Yang ketiga panduan pernikahan, salah satu isinya itu sebelum nikah maka ada dua yang dianjurkan syariat, namanya ta'aruf dan hibah. Nah ta'aruf itu inspirasinya dari mana? Dari ayat ini. Ya, jadi seorang kalau ingin memilih jodoh maka harus ta'aruf dulu. Diterjemahkan ke anak muda bobogohan. Pacaran bukan pacaran mah konotasinya jelek sebenarnya, ada hubungan. Bahkan ada yang mengharapkan pacaran karena di situ ada penyimpangan gitu ya. Yang diizinkan oleh para ulama adalah sebelum orang ketemu memilih jodoh langsung jadi harus kenal dulu, taruh dulu. Baru kalau sudah ada kecocokan hibah itu melamar gitu. Baru akan nikah diiringi dengan walimah. Itu nanti ada penjelasannya saja. Ya ta'aruf itu inspirasinya dari ayat ini, bahwa jangankan sesama beda suku, bangsa, laki dan perempuan kalau ingin menyatukan dalam bahtera rumah tangga tidak langsung dijodohkan. Rasulullah tidak mengizinkan kalau perempuan itu dipaksa, tanya dulu, diamnya berarti setuju. Bahkan ada riwayat seorang laki-laki boleh meminta bibinya, kakak perempuannya supaya melihat calon perempuannya seluruh tubuhnya. Boleh ditolong lah, tapi ditolong ada kumaha enggak? Enak wae. Jangan naos ditolong. Minta ke bibi Nabi paninggalkeun calon bojo geulis gitu, aya cacat. Jadi bibi teh mulus gaspol gitu. Itu boleh itu Pak. Karena kan nikah itu seperti jual beli, makanya ada mahar. Jadi jangan sampai ada kecewa. Sampai begitu Pak. Tradisi sahabat Nabi kalau tidak boleh dipaksakan, harus ada persetujuan perempuan. Terus laki-laki harus mengenal, ya. Bahkan diizinkan melihat calon mempelainya. Gitu. Sampai seperti itu. Taruh namanya. Bagi pacaran paling tahu, jangan pacaran dulu 7 tahun. Pas jadinya jadi batu kan gitu juga. Lain taruh, kenapa taruh 7 tahun? Ayo jadinya jadi batu kan itu mah budaya itu berat. Nah ta'aruf itu bukan hanya untuk pernikahan, tapi kita pun harus saling mengenal dengan suku lain, bangsa lain. Kenapa harus saling mengenal? Karena setiap bangsa itu punya budaya, kekhasan masing-masing harus kenal. Ya tahu. Gitu. Nah lanjut ayat ini, sababul nuzulnya adalah Bilal dilecehkan oleh orang Quraisy ketika ada di atas. Suara Bilal kan, wah, sama kakak adanya. Terus itu ada di budak hidup. Sanes gitu lah masalah. Nah Rasulullah tentunya mengkritik turun ayat ini, jangan begitu, jangan rasis. Nah itu penjelasan ilmu agama. Nah yang menarik itu ya, ayat ini kata Imam Syafi'i, saya ingin menjelaskan tafsir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika menjelaskan ayat ini, dan ayat ini ada penggalan inna akramakum indallahi atqakum, ukuran kemuliaan adalah bukan wajah, bukan jenis kelamin, bukan suku, bukan turunan, tetapi takwa. Imam Syafi'i menyimpulkan begini, wa fi hadhil ayati
nahyun anit tafakur bin nasab. Kerapelan ini ngebahas nasab dengan apa sih? Ngebahas nasab dengan apa? Gimana ya ngebahas nasab? Berapa videonya? Jadi kata Imam Syafi'i, wa fi hadhil ayat, dan dengan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, nahyun menunjukkan larangan, haram anit tafakur, berbangga-bangga, menyombongkan diri bin nasab, dengan keturunan nasab. Haram. Kamu ibu darah biru mau gaul aja darah kotor teh gitu. Harus darah biru. Tidak boleh keturunan menjadi kebanggaan. Haram pakai dalam ayat ini. Karena yang menjadi penentu utama tadi kan ketakutan. Dalam bahasa hadis, manusia itu seperti gigi sisir. Gergaji sisir, ibu tahu sisir? Nah, sisir gitu. Manusia itu seperti sisir. Aja sarwa, turun mulia. Rasul memberikan misal manusia itu seperti gergaji sisir. Mereka sama statusnya. Turun mulia, sisir harus ke tengah, harus ke pinggir. Asal luar, fungsi sisir kantor. Di mata anu paling halus ke tengah, harus ke gigi, saja aja manusia itu. Nah kata Imam Syafi'i, ayat ini menunjukkan mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaiknya. Kita dilarang menyombongkan urusan turunan. Tapi ada catatan. Tetapi mengetahui nasab itu ada manfaatnya. Nah, lagi jangan sombong dengan keturunan, tetapi kita harus tahu nasab kita, pancak kaki kita, turunan itu tahu. Kata Imam Syafi'i, mengetahui nasab itu banyak manfaatnya, tetapi manfaatnya di dunia. Lagi mengenal turunan bapak kan punya turunan dari mana ya? Bin-binnya sampai ke mana? Itu kan bisa ini harus paham nasab. Tapi manfaat kegunaan nasab itu hanya di dunia. Di akhirat kan sanes nasab yang menentukan kita, tapi nasib. Lagi di akhirat kan bukan nasab, tapi nasib. Nasib ibu kumah amalan ibu waktu di dunia. Anak Nabi ge, pas nasibnya masalah, itulah kan di dalam Al-Quran kan ada tipe keluarga, suaminya soleh, istri anaknya salah, itulah keluarga Nabi Nuh, gitu ya. Istrinya soleh, suaminya offset, itulah Fir'aun. Wanita yang paling mulia siapa? Asia, istri Fir'aun. Raja, tapi istrinya soleh yang sabar gitu. Ada juga yang suami istri offset, parah, itulah Abu Lahab. Dan ada yang anak suami istri dan anaknya soleh, itulah keluarga Nabi Ibrahim. Soleh Nabi Ibrahim. Ada Siti Hajar, ada Siti Sarah. Dari Siti Sarah lahirlah siapa? Ishak. Dari Siti Hajar Ismail. Dari Ismail turunlah ke orang-orang Arab, ke Nabi Muhammad. Dari Ishak ke Bani Israel. Jadi orang Palestina yang orang Israel itu dulu sa bapak beda ibu. Kalau kita menelusuri Yahudi Arab, kita lihat dulu semua ketemu di siapa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad itu dan Nabi Ismail adalah produk poligami. Kita pemakai poligami. Para nabi tadi produk poligami.
Atau dibahas si ibu sensitif masalah itu. Ini fakta sejarah itu. Jadi para nabi itu semua adalah hasil dari ya adanya pernikahan poligami. Nabi Ibrahim tadi. Jadi itu bisa tuh para sewa orang Arab Israel yang lupa dia. Dan malah dulu dan orang itu, orang Israel, orang Yahudi naku, orang Muslim, orang Yahudi, ada orang Arabnya mau siap damai, ya. Kan itu ngajak belut wae. Di sebelah mereka itu saudara, Israel dan Yahudi satu bapak, ya. Nah sekarang kembali lagi pernyataan Imam Syafi'i, ayat ini menunjukkan kita tidak boleh sombong dengan nasab. Tetapi kata Imam Syafi'i, kita wajib mengetahui nasab. Tapi ingat manfaat nasab itu di dunia, bukan di akhirat. Di akhiratnya tergantung nasib masing-masing. Ya. Nah, apa manfaat mengetahui nasab? Yang ada 3 manfaat mengetahui nasab. 1, dengan tahu nasab itu dalam rangka menjaga silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui nasab untuk bagi-bagi waris, ilmu waris. Yang ketiga, kenapa nasab harus tahu? Dulu di zaman Rasulullah ada yang namanya al-aqilah, udunan sesama marga, sadulur udunan ketika ada saudaranya yang dihukum dan harus ditebus, maka semua saudara udunan. Bahasa orang Jawa Barat tanggung renteng. Tahu tanggung renteng? Kalau ada 10 orang ayam musibah gagal bayar, maka yang 9 harus nanggung. Eta teh dilakukan ku aktivis Bangemo. Nah ya aktivis Bangemo gitu. Ada mereka gitu. Nah, di zaman Rasulullah ada yang disebut al-aqilah. Nanti saya akan jelaskan. Kita bahas manfaat mengetahui nasab. Jadi kita harus tahu nasab, Pak. Bapak teh anak saha bin siapa? Saya tahu cuma ketiga. Pun bapak teh Nur Zaman, bapakna Zakaria, kadituna teh muka obatnya teh Haji Ijaji. Tapi aya sesudah. Pun ajengan Ijaji, pun angit teh buyut teh ajengan Ijaji, pernah di Mekah belajar agamana, nu nyebar ke Islam di Kuningan Majalengka, buyut angit teh. Nanti terang kamari teh ditulis di silang. Ya, pun bapakna istri itu di pun akhir buyut teh di istri kaopan. Wah, bila ditelusuri ternyata warga abdi teh rata-rata galuh pesantren gitu. Pesantren anu gitu ya. Aya jadi Muhammadiyah, aya jadi NU, aya jadi POI, aya jadi Persis, ngambil Persis. Bahkan kali terus penting kan sih, Pak. Baru harus orang Sukabumi, orang Majalengka terus ajangan Ijaji tadi dia cerita lagi. Oh, itu penting, Pak. Jadi bapak teh jangan putus silaturahim. Layan guru jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah sekarang apa definisi silaturahim? Bu, kalau ibu dengan saya menyambungkan kebaikan bukan silaturahim, salah kaprah. Kalau bapak dengan saya berbuat baik, sama-sama berbuat baik, bukan silaturahim, tapi ukhuwah Islamiyah. Silaturahim itu kata Imam Nawawi, ya, definisi silaturahim. Isolul khairi, menyambungkan kebaikan. Sekali lagi, apa itu silaturahim? Menyambungkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ini 2 unsur silaturahim teh. Menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan. Jadi bapak kalau mau bersih di jalan, kita harus silaturahim supaya dulu bapak dekat sudah. Itu silaturahim. Ya. Menyambungkan kebaikan dan mencegah keburukan ilal aqrab, kepada kerabat. Itu silaturahim kan
nyambungkan kebaikan kepada kerabat. Kerabatnya yang punya pertalian darah. Makanya rohim itu dari rahim. Ya, makanya dari tadi anu sakit, sabuah, mama, abi digigit, gitu kan. Da abi mah ibu orang Tasik terang. Da orang Tasik masa kampung dari dulu ternyata besar jadi di Tasik. Sama di Tasik bisa dari dulu ya. Maka kemudian lebaran ke Tasik kesok-kesok, lomba upload. Wah, si uang ditobor di situ, mun makan tewadan gue. Dan hampir sakampung dulu, raih pertalian darah. Nah itu silaturahmi penting. Nah sekarang pertanyaannya, apakah anak sekarang tahu nggak kerabat-kerabatnya? Toh sampai ada kejadian baru lalu di pasar, pas diriupkan, jadi sauyuk. Nah itu bahaya. Pas saya di pasar itu baru pas pagi di kaki ini dia bilang dari dulu gede. Nah orang Arab kelebihannya sangat menjaga nasab. Makanya kata Rasulullah, sambungkan silaturahmi, pelajarilah nasab, karena nasab itu untuk menjaga silaturahim. Tong pareum obor istilahnya, punten, urang sok generasi ayeuna pareum obor sebenarnya kan. Wah ada soal generasi ayeuna mah jarang silih anjangan, generasi kieu teh malain HP wae hirupna, teu apal gatrik teu. Bener sorot gaplok, gatrik, main masih kalau mau ditantang aja dulu. Ayo di rumah masing-masing kan bahaya itu. Kata Imam Syafi'i harus tahu nasab. Nanti kalau orang putus nasab bisa hilang silaturahim. Maka silaturahim itu kata Nawawi menyambungkan kebaikan kepada yang kerabat. Caranya bagaimana? Bil mal dengan harta, atau bil hikmah atau dengan tenaga. Kadang-kadang orang solusinya si uang udah kayak acara ustaz kawinkeun budakna aya nu sok kundungan kan abi alim ngaliung teboga naon bisa nyumpah. Kata Imam Nawawi menyambungkan silaturahim dengan kerabat tidak mesti pakai harta. Bil hikmah boleh dengan tenaga. Wah abi mah bisa diubah kemudian abi tanagana keun abi di dapur gitu kan. Datang alonakeun wah abi anu ngageber satena abi nu ngageber abi anu nuangna insyaallah. Kan gitu tidak mesti ngabantu duit bisa tenaga bantu ada satu lagi. Makanya dulu di kampung mah ngabangun rumah teh tanpa ada modal. Kenapa? Karena budayanya masih gotong royong, take and give. Dalam ilmu sosiologi, orang Indonesia dulu ada hukum wajib memberi, wajib menerima. Budaya Indonesia maka berdeka. Jadi ketika ada yang bangun rumah, tetangga semua kumpul, saudara kumpul, anu bantu kainna, tanagana, jadi beriman, jadi bukan biaya air itu bisa. Sekarang sudah kapitalis masyarakat Indonesia itu semua berdasarkan hukum supply dan demand. Dulu ke pesantren gratis, cuma nitipkeun ieu we ka kiai, ieu we nitip sampeuna. Cek Pak Haji teh Pak Kiai tos we balong ke santri baheula mah eueuh ngaran SPP pesantren teh. Cuma masyarakatnya tak paham saling memahami gitu. Akhirnya mah teu bisa. Sekolah yang baik itu adalah sekolah yang mahal. Itu teori tentang justru anu murah kualitasnya jadi tes kapitalis tadi semua diukur dengan uang. Padahal silaturahim itu hikmahnya adalah memanjangkan umur, menambah rezeki. Jelas itu hadisnya. Maka mengatur nasab itu penting. Jadi untuk sampai kira ari jeung batur geradekeun alus aing di dulu sorangan siga gajah aja Palestina musuh kacina. Makanya kata Nawawi dan silaturahim anu jeung sadaya satu ulun. Kata Imam Syafi'i, nasab itu bermanfaat untuk menjaga hubungan kekerabatan. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab itu harus diketahui oleh kita bin-bin itu untuk urusan waris.
Bapak kalau ada mayit maka timbullah hukum waris di situ. Hukum waris itu ada 3 rukun. Pertama mayitnya, almarhumnya siapa. Lalu yang kedua tirkah. Tirkah itu apa? Harta warisnya harus diketahui tirkah teh. Kok sampai tirkah nate anu batu dilaku nggak harus benar-benar peninggalan si bapak gitu kan. Baru ahli waris yang terakhir rukun ketiga adalah yang ditinggal adalah ahli waris. Dan dalam Islam ahli waris itu kena ke bawah, kena ke anak, ke cucu, ke atas kena, bapak, kakek, kegigirin kena, termasuk saudara sebapak. Al-akhu lil ab. Nah, orang Arab kalau tidak tahu bin bahaya. Kenapa? Gini, orang Arab itu yang namanya istrinya lebih dari satu itu biasa, budaya di Arab. Cuma di Indonesia yang mengatakan bahwa poligami itu jelek, kesan itu jelek, gitu ya, menerima lah. Tapi di Arab dah biasa, di Malaysia, di Arab dah biasa. Nah, dulu kan kenapa harus ada bin, harus ada nasab? Karena dulu tidak ada WA. Kan dulu tidak ada WA, apa? WA dulu tidak ada alat komunikasi. Si bapak ibu dulu, karena orang Arab dari orang Indonesia dulu, orang Arab itu ketika dia dagang keluar kampung lama. Ini lagi urusan teman ya, izin nanti kisahnya di akhir kan. Jadi ketika nikah di tempat lain kan tidak ada komunikasi dengan istri pertama kan, dengan anak-anak yang dari pertama. Terus dia pindah lagi, nikah lagi terus beda wilayah, punya istri. Dulu WA gitu kan, SMS. Kebayang kalau ketika dia punya istri 4 lalu punya anak di berbagai tempat, tidak tahu binnya, apa dampak hukumnya? Kumaha budak kawin tak kan tak boleh ya, nikah sedarah kan, baik sebapak baik seibu kan, tidak boleh. Makanya harus tahu bin anu. Jadi pas nanti anak itu ketemu gitu ya, pada hari ini adalah anak sama-sama satu bapak, kamu siapa binnya? Nggak boleh nanti. Makanya penting nasab itu untuk menghindari kawin sesama saudara. Jangankan satu darah, sesusu saja kan ada dalam fikih, saudara sesusu tidak boleh jadi anak, kan tidak boleh nikah selama dia sesusunya masih bayi. Ya, Ustaz makan anaknya Yuswa, kalau anak Yuswa adalah haji. Cek ulama fikih, sesusu itu adalah ketika usianya bayi, Pak. Itu ini perempuan, ya. Kata Imam Ali, seorang ibu tidak bisa menyusui, maka suaminya wajib mencari ibu susu gitu. Itu tadi seorang anak. Ternyata satu susu, tapi perempuan dan usianya sama bayi gitu ya. Ukurannya sama laki-laki 5 kenyot ukurannya dalam hadis. Namun satu kenyotnya tapi mesti 5 kenyotkan itu mesti ada satu susu. Jangankan sebapak itu, saudara sesusu pun tidak boleh nikah. Penting nasab itu di situ, Pak. Makanya Rasulullah ajarkan anak-anak yang nasab. Karena apa? Karena nasab itu bagian dari agama, berdampak kepada silaturahim, berdampak kepada hukum pernikahan dan waris. Kalau itu kejadian itu pas bagi waris, datang ibu-ibu, punten, ieu teh putra almarhum, kalau maksud tapi jadi punya hak waris, itu putra buktina, ieu buktina. Pas itu harta waris terus beak dibagikan, kumaha kan? Nah itu bahaya. Makanya harus tahu nasab untuk urusan waris. Yang ketiga, nasab itu penting
Untuk dulu di zaman Rasulullah ada tradisi begini. Ketika seseorang membunuh, maka hukumannya cuma dua pilihan. Pertama hukum qisas, hukum balas. Yang kedua dia. Ketika keluarga korban memaafkan, maka jatuhlah hukum denda. Baiklah, dari hukum proses keluarga korban memaafkan, cuma kami minta denda. Wajib bayar denda, dan denda itu minimal 7 ekor sapi. Kalau bisa 7 atau 10 ekor, kan berat tuh. Nah, tradisi orang Arab dan itu menjadi syariat diizinkan oleh Rasulullah diperbuat, namanya al-aqilah. Al-ah itu apa? Semua saudaranya yang sedarah saturunan, semua wajib mengeluarkan hartanya untuk membantu saudaranya yang kena hukuman denda. Namanya al-aqilah. Maka mengetahui nasab itu sangat penting dalam hukum pidana Islam, yaitu untuk menebus hukum dia perusahaan. Wah, saudara sebelumnya kita ngabangun solidaritas sudah ada di zaman Nabi. Jadi nasab itu penting. Cuma dalam 3 hal. Untuk menjaga silaturahim. Yang kedua, nasab itu untuk ilmu waris dan pernikahan berdampak. Yang ketiga untuk al-aqilah. Hanya seperti itu ada kata pentingnya nasab. Nasab tidak ada kaitan dengan punten jaminan masuk surga. Sekarang lagi rame kan, ada kiai di Banten, kiai Madah Rasulullah, dia menggugat bahwa yang ngaku juriat Nabi di Indonesia itu batal. Kenapa? Karena dalam ilmu nasab sebutkan sosok Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Umayyah. Kita nggak tahu pokoknya. Intinya Bang Imad beda kampanye di mana-mana, orang kok percaya kalau Alawi gitu. Nasabnya tidak nyambung ke Nabi. Kita nggak tahu lah. Dan alhamdulillah urusan Habibah ada kita ada tradisi ya sama bagi kita malah. Cuma kan di daerah tertentu ada yang memang mengatasnamakan Habib menjadi tadi kelebihan. Lebih mulia Habib yang mabuk di Banten, wah seperti itu memang itu sudah berlebihan. Sementara ayat Al-Quran ini menegaskan, menurut Wahbah Juhairi dalam tafsir Al-Munir, ayat ini melahirkan 3 prinsip. Pertama, al-musawah, prinsip persamaan, manusia itu sama di depan Allah, termasuk di depan hukum. Yang ketiga, ataruh, kita itu harus saling mengenal, jangan membenci suku lain. Apalagi Indonesia banyak sukunya, mudah disulut. Konflik di Indonesia itu pasti gampang, Pak. Indonesia ada disulut rasisna kesukuan. Kemarin di Karawang pada diributkan antara Madura dan bangsa orang tongkap mancing. Padahal diributnya haji, orang teh haji goni dengan haji gopur, rebut proyek, rebut proyek. Orang Madura mau pasukan, dan itu menyerang dengan orang Karawang mau pasukan, tutup nanti digoreng jadi sulut Sunda dan Madura teh Islam, kami Islam Sunda ini yang mancing rasanya seperti itu. Nah makanya sebagai pendatang harus tahu. Nah yang merasa pendatang ke sini ya silakan, tapi harus tahu budaya di sini. Dan kadang-kadang orang kadang-kadang itu kesopan gitu kan, menyulut. Makanya pesan agama begitu kok. Dan dalam ayat Islam Al-Quran sama. Makanya prinsip yang kedua, at-ta'aruf, saling mengenal. Kalau nikah antara Sunda misalkan dengan Sumatera memang terjadi shock kultural, budaya yang beda. Mohon maaf diulang sok ayahnya bahasa atau kawin orang seberang sebagainya. Itu kan mungkin kurang tahu gara-gara beda budaya aja lembur kan. Itu merasakan di keluarga saya dulu saya punya kakak ipar orang
Kan sudah budaya itu beda. Waduh, tapi cuma sopan dan cerita sopan biasa. Makanya harus saling mengenal. Terus sopan ini bermain ke kolot ya. Itu mah ya kan sopan biasa. Nah enak penting tahu tuh budaya Padang kumaha, budaya Palembang kumaha, budaya orang Aceh. Maka budak itu perlu gaul. Terus ya cara pandang ke Indonesia. Kebetulan saya kuliah di Jakarta, ada orang Aceh, ada orang NTB, ya, ada orang Riau, orang Sulawesi, bahkan ada orang Patani itu Muslim Thailand. Pas sekelas, ada Thailand juga yang diskusinya sih nggak apa-apa. Saya ngajak dulu diskusi, kalau biasa kan. Ayo udah kenal, oh ini gaya orang di rumah. Terus saya pernah kuliah di UGM juga, di UGM itu mah dari Sabang sampai Merauke ada Pak. Kayak orang Dayak, orang Bugis, ya, orang Papua, sekelas Terame, orang Alani, tidak kan? Nah makanya benar di ta'arufu prinsip ulama kudu saling kenal. Buat mereka mah katanya biasa, coba orang sopan. Kok ayat tangannya langsung ditutup hal yang berkata itu nggak ditutup atau apa itu sopan. Itu biasa gitu ya. Nah itu banyak budaya-budaya yang kita harus kenal. Biar apa? Biar tidak sudon. Kan kalau sudon ya sopan padahal itu mereka sopan. Yang ketiga prinsip at-taqwa, ketakwaan jadi ukuran kemuliaan. Nah dengan ayat ini juga di kalangan ulama tasawuf terjadi perdebatan lebih mulia mana antara goniyun syakirun dengan takirun sogirun. Ini kalangan ahli tasawuf pernah perdebatan lebih mulia mana nanti di surga orang kaya tapi sakir. Kayanya dari apa? Bagus. Orang kaya sedekah halus bagus. Dengan orang fakir, orang miskin, tapi dia sabar dengan kemiskinannya. Cik mulia mana antara mereka? Kan dua-duanya mulia. Yang paling mulia, paling hebat mana? Surga. Nah, gitu ya. Posisinya di sisi Allah, orang kaya yang bersyukur dengan orang fakir yang bersabar. Nah, yang pakai uang dulu, ulama sebelah mengungguli orang miskin, orang fakir. Kenapa? Ada. Sebab dalam Al-Quran orang miskin akan masuk surga mendahului orang-orang kaya. Alasannya apa? Karena orang miskin pasti falisa dihisab pertanggungjawaban. Jadi wajar kalau orang miskin agus tidak ke surga. Dan di paling sana diaudit ku malaikat lancar, mobil terboga, imah kontrak. Tahun pertanggungjawaban tuh. Mencoba berapa nih? Mau diaudit heula eta di mana duit sekian miliar disalurkeun ka mana kan ditanya. Min aina iktasabahu ila aina anfaqu. Di mana eta sumber duit terus ka mana? Kata keliru orang beunghar. Makanya Nabi ada masalah kedua dengan hadis itu ada hadis kedua. Rasul pernah berdoa, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Rasul tapi ini perlu tafsir miskin apa maksudnya. Tapi fakta sejarah memang Rasul itu hidup dalam keadaan yatim, jadi pedagang, jadi pengusaha sukses, orang kaya di Mekah. Lalu Rasulullah fokus berdakwah, hidup sederhana, dan akhirnya Rasul hidup dalam keadaan miskin. Apa buktinya hidup dalam keadaan miskin? Rasulullah dalam hidupnya pernah ngagadekeun baju besi ke orang Yahudi. Ya Rasul pernah di akhir hidupnya tuh makanan terpaksa ngagadekeun. Dan tukang gadeke kebetulan orang Yahudi. Jika Abi itu pun tanggal 25 teh sok ditang ku ibu titip bawa sarung jembati kasih mbak tetangga ngagadekeun. Kalau misalnya kalau biasa no malu sudah berbapana PNS guru anak lomba tanggal 25 teh lieur gitu ka mana ngagadekeun. Tanggal hiji tebus guru bapak teh sarung aja batik teh sakit we kapukul ngagadekeun.
Eta teh Nabi begitu pernah. Tapi kata sebagian ulama, justru yang mulia itu adalah orang kaya yang syukur. Kenapa? Dengan kekayaan itu maka Islam menjadi maju. Mau ayat zakat aku, ibu kekayaan mah, oh, lamun kabeh fakir miskin, aku alliance versi setelahku jeung pejan tuh. Aslinya tuh mau ayat zakat, mau ayat ngebangun masjid, tentu tetap lebih mulia. Buniun syafirun kata sebagian ulama. Yang kedua, 10 sahabat yang dijamin masuk surga al-asrah bil jannah, ternyata dari 7 sahabat itu 7 orang kaya, pengusaha. Jadi lebih mulia yang mana? Pengusaha berdampak kah perjuangan Islam, atau pesantren, atau wakaf usaha, masjid. Ya macam ada lebih mulia. Tinggal sahabat ke 10 orang dijamin masuk, ternyata pengusaha 7 orang. Tapi sebenarnya akhirnya kata Ibnu Taimiyah disimpulkan Allah tidak melihat kaya dan miskin. Yang penting mah inna akramakum indallahi atqakum, tetap bertakwa. Baik kaya miskin, ya dia miskin itu bukan karena miskinnya masuk surga, tapi karena sabarnya, karena solehnya. Orang kaya masuk surga bukan karena kayanya, bukan, tapi karena sakirnya. Dia bersyukur dengan kekayaan, karena iman dan takwa. Nah, oleh karena itu, geus teruslah ngabanggakeun kekayaan, ngabanggakeun nasab, terus. Di zaman Nabi terus dihapus gitu aja. Nah, itu baru deui. Wah, saya Julian aku. Kok jadi baru deui ayeuna. Ku Rasulullah terus dibasmi rasisme teh. Ku ayat tadi sampai Rasul pernah menyatakan begini, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarafat laqad waktu yada hakalah Fatimah putri Muhammad mencuri, aku yang langsung potong kedua tangannya. Ada nanti pernyataan yang dahsyat dan paling keren di dunia. Sampai Robert M. Bella itu orang kafir terparis sampai mengagumkan Nabi sudah membangun prinsip negara modern. Padahal dulu di zaman Rasulullah semua dinasti, politiknya politik dinasti dulu itu. Persia, Romawi, raja-raja Arab, semua dinasti. Tapi Rasulullah membangun prinsip al-musawah, egaliter, persamaan. Kalau putri saya mencuri, saya langsung akan memotong kedua tangannya. Nah, sekarang pernah Bapak Ibu mendengar presiden kita sejak pertama sampai sekarang mengatakan kalau anak saya korupsi, saya akan gantung. Pernah dengar? Coba dari Presiden Soekarno pernah ngomong itu. Presiden Soeharto pernah ngomong seperti itu. Sampai terakhir Presiden Jokowi pernah mengatakan kalau anak saya korupsi saya akan potong. Pernah mendengar cerita itu? Rasulullah ini kan keren kan? Padahal kita negara hukum, negara demokrasi, negara yang menghargai hak asasi manusia, semua sama. Tapi taklanya Uang yang berani mengatakan itu siapa? Presiden Cina. Saya kami pro Cina sangat maaf. Presiden Cina ketika dilantik dia mengatakan siapkan apa? Kerandatnya apa sih? Pati ayatnya apa sih? Siapkan peti mati buat saya. Kalau saya korupsi dan anak saya gantung. Presiden Cina yang berani. Padahal komunis kan Cina teh sistem politiknya, tapi karena korupsi itu juga jadi problem di Cina, akhirnya presiden Cina itu harus menjadi teladan. Pokoknya saya siap jadi presiden, siapkan peti mati. Kalau saya korupsi, gantung. Akhirnya semua pada takut. Kalau itu dicontohan, padahal itu semangatnya seperti Nabi Muhammad. Kalau putri saya mencuri, saya potong. Waktunya calon gubernur kayak begitu, selalu kami pencitraan lah, juga cinta, ya. Satu keluarga ngomong gitu di hadapan rakyat. Kalau saya korupsi dan anak-anak saya hukum mati itu, saya mati. Rasul sudah mengatakan itu dari dulu. Jadi
kalau anak das ayu nama mengaku turunan Nabi kan kuliah jauh deh Pak 14 abad aku mesti ngaku jeung Nabi dari saudara iya nak langsung putrinya kalau saya boleh kalau dispensasi anak saya sorry nggak bisa ayu nama aku bahwa itu dalam Nabi kudu mulia kudu hormat sudah kudu ajaran gitu ya, makanya jangan sampai tafakur dengan kasar. Kalau toh memang betul tujuannya ke sana, ya alhamdulillah, tapi jangan sampai menemukan di rumah cucu-cucu Hasan Hussein itu ya ulama besar sampai sok nyumput era mengkapangi itu lagi dengan rumput ayah mah aneh ya terang-terang bahkan sertifikat aduh nah iya isi piranya iya mah datos pada tahu gitu ya. Ya memang alhamdulillah ada sebenarnya nasab itu hanya manfaat seperti tadi. Ya penting nasab itu menjaga silaturahmi terkait dengan hukum keluarga wali dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya nasib ulama lain kumana, tapi kumana nasib. Lamun nasibnya takwa alhamdulillah bukan kaya dan miskin kemuliaan itu. Ini takwa soalnya mudah-mudahan yang kita kejar adalah tadi ketakwaan posisi apapun Allah tidak akan melihat dari wajah kita penampilan kita tapi Allah akan melihat hati kita ketakwaan kita. Sekian mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku berhada wa astagfirullahaladzim wa lakum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah